Dalam industri trading, mungkin kalian akan menemukan terdapat banyak sekali cara atau teknik dan strategi untuk bisa profit. Sehingga terkadang kita bingung untuk memilih strategi mana yang akan kita gunakan. Bahkan para profesional trader terkadang memiliki strategi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Di satu sisi, ada trader dengan strategi A, di satu sisi terdapat mentor lain menggunakan strategi B, dan di lain waktu kita mendapati seorang profesional menggunakan strategi C. Mungkin terkadang kita menjadi bingung, strategi yang mana yang paling benar. Saya sendiri telah belajar banyak hal kesana-sini, dari mentor ke mentor lain, dengan strategi yang berbeda-beda. Sehingga saya bisa menarik kesimpulan, hampir semua strategi yang saya pelajari, walaupun strateginya berbeda-beda, biasanya strategi trading akan memiliki 3 konsep yang sama. Dan hari ini, dengan 3 konsep ini, saya tetap bisa profitabel dengan apapun strategi yang saya gunakan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada video kita kali ini saya akan membagikan 3 konsep kunci yang wajib ada pada strategi yang kita gunakan, agar kita benar-benar paham kunci utama keberhasilan pada suatu strategi trading. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai video ini. Dalam memilih strategi trading, sebaiknya strategi yang kalian gunakan mampu memenuhi 3 syarat ini. Pertama, adalah arah tren, untuk menentukan apakah sebaiknya saya menjadi seller, atau menjadi buyer. Kedua, di mana harga murah untuk buy, dan harga mahal untuk sell. Ketiga, kapan momentum saya untuk melakukan transaksi buy atau sell. Sekarang, mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Saat kita akan masuk ke market, pertama-tama kita harus menentukan apakah hari ini saya akan menjadi buyer atau menjadi seller. Artinya kita harus tahu pihak mana yang hari ini paling mendominasi market, antara buyer atau seller. Jika buyer mendominasi market, maka akan terjadi tren naik. Dan jika seller yang mendominasi market, maka akan terjadi tren turun. Perubahan tren ini tentunya disebabkan aktivitas dari pemain besar di market, seperti bank, atau institusi. Kita sebagai retail trader sebaiknya mengikuti kemana arah para big player ini, apakah uptrend, atau downtrend. Jadi, tugas kita yang pertama adalah menentukan tren, agar transaksi kita tidak berlawanan dengan para pemain besar di market. Dalam menentukan tren akan ada beberapa cara. Menggunakan 2 EMA, 4 EMA, atau market structure. Seperti contoh, kita bisa melihat EMA 50 di atas EMA 200, dan terjadi break structure ke atas. Artinya market dalam kondisi uptrend, maka pada kondisi seperti ini kita hanya akan fokus menjadi buyer. Setelah kita tahu arah market cenderung naik dan kita akan menjadi buyer, akan muncul pertanyaan kedua. Di mana sebaiknya saya buy? Karena jika kita buy sekarang, kemungkinan besar kita akan membeli di harga mahal. Sehingga saat harga melakukan pullback, kita akan mengalami loss. Maka dari itu, setelah kita menentukan arah tren dari suatu market, langkah kedua adalah menentukan di mana harga murah untuk entry buy, dan harga mahal untuk entry sell. Karena seperti hukum ekonomi, sebaiknya kita beli di area harga murah, dan menjual di area harga mahal. Ini juga dilakukan agar risk-reward kita menjadi ideal. Untuk menentukan area harga murah dan harga mahal, terdapat beberapa cara. Seperti menentukan area supply dan demand seperti order block, support resistance, Fibonacci golden zone, atau zona pullback. Seperti contoh, pada market uptrend ini kita bisa melihat harga memantul dari area order block, menandakan area order block ini berada pada harga murah, dan zona yang ideal untuk melakukan pembelian. Dan pada market downtrend ini, harga memantul pada resistance, menandakan area resistance ini adalah harga yang ideal untuk melakukan penjualan. Dan pada market uptrend ini, harga memantul pada Fibonacci golden zone, menandakan ini adalah zona yang ideal untuk melakukan pembelian. Sekarang adalah pertanyaan yang ketiga. Setelah kita tahu arah tren serta di mana letak harga murah dan mahal, apakah kita bisa langsung entry? Atau kapan sebaiknya kita entry di zona-zona ini? Untuk memastikan zona yang kita pilih akan direspon oleh harga, maka kita sebaiknya menunggu terjadinya momentum, sebagai konfirmasi tambahan. Ada banyak sekali jenis konfirmasi, seperti chart pattern engulfing, rejection dan pola-pola lain. Atau structure market seperti change of character pada low time frame. Momentum ini digunakan sebagai konfirmasi bahwa pada zona yang kita pilih, buyer atau seller mulai masuk, dan kita akan mengikuti momentum dari buyer atau seller ini.
Seperti contoh, di sini kita bisa melihat bullish engulfing, menandakan adanya momentum buyer pada area ini, dan setelahnya harga naik. Di sini kita bisa melihat bearish engulfing, menandakan adanya momentum seller, dan setelahnya harga turun. Jadi, kita telah mengetahui tiga konsep ini, yaitu tren, harga murah dan mahal, dan momentum. Sekarang, mari kita aplikasikan tiga konsep ini menjadi strategi yang utuh. Seperti contoh, pada chart AUD/USD time frame 15 menit ini. Pertama, kita akan menentukan arah tren untuk menentukan saya akan menjadi buyer atau seller. Dan di sini, kita bisa melihat EMA 50 di atas EMA 200, maka market sedang uptrend. Jadi, saya akan fokus menjadi buyer. Selanjutnya pertanyaan kedua. Jika saya menjadi buyer, di mana sebaiknya saya beli? Dan di sini kita bisa melihat zona order block valid yang diikuti imbalan, dan break of structure. Maka kita tandai area ini. Dan ini juga akan menjadi zona harga murah kita untuk membeli. Jadi kita telah menjawab pertanyaan kedua. Sekarang adalah pertanyaan ketiga. Kapan kita melakukan transaksi? Yaitu saat terjadi momentum pada harga murah ini. Sekarang perhatikan, saat harga menyentuh area ini, pada time frame 1 menit, kita bisa melihat momentum buyer yang menciptakan pola engulfing, menandakan adanya momentum buyer pada area ini. Selanjutnya kita bisa melihat kandel hijau yang close di atas pola engulfing ini, menandakan momentum buyer telah terkonfirmasi. Nah, di sini kita telah menjawab pertanyaan ketiga. Sekarang mari kita rekap apa saja yang kita miliki dari strategi ini. Pertama, adalah uptrend yang ditandai oleh EMA 50 dan EMA 200. Kedua, adalah kita berada di harga murah yang ditandai dengan zona order block. Ketiga, kita memiliki momentum yang menandakan kemungkinan besar harga akan memantul dari harga murah order block ini. Jadi, ini akan menjadi peluang buy yang bagus. Sekarang, apabila kita hanya entry berdasarkan tren, maka bisa jadi kita akan entry buy di harga yang terlalu mahal di sini, sehingga risk reward kita tidak bagus. Sekarang, adalah strategi Fibonacci. Ini adalah chart Euro USD time frame 15 menit. Pertanyaan pertama, apakah sekarang saya akan jadi buyer atau seller? Jawabannya adalah menjadi buyer. Karena kita bisa melihat uptrend yang ditandai EMA 50 di atas EMA 200, dan telah terjadi break of structure. Maka saya hanya akan menjadi buyer. Pertanyaan kedua, di mana harga murah untuk membeli? Pertanyaan ini juga bisa kita jawab menggunakan Fibonacci, untuk menentukan harga murah dan harga mahal. Jadi kita tarik Fibo dari bawah ke atas. Harga murah menurut Fibonacci akan berada di antara 61,8% ke bawah. Dan trader Fibonacci akan mengenal ini sebagai Golden Ratio Fibonacci. Sekarang perhatikan harga turun dan menyentuh Fibo 61,8%. Sekarang pertanyaan nomor 3. Apakah kita akan buy sekarang? Tentu saja tidak. Jika kalian buy sekarang, kita tidak tahu apakah zona Fibo ini akan benar-benar di-respect oleh harga. Jadi, kita akan menunggu terjadinya momentum pada angka Fibo ini. Sekarang perhatikan, saat harga menyentuh Fibo 61,8%, harga membentuk pola rejection, menandakan adanya momentum penolakan yang dilakukan oleh buyer. Selanjutnya adalah kandel hijau yang close di atas pola rejection ini, dan secara tidak langsung, ini juga menjadi pola bullish engulfing. Pada poin ini, kita memiliki dua konfirmasi sekaligus, artinya momentum buyer cukup kuat. Jadi, strategi ini telah memenuhi tiga syarat yang kita sebutkan di awal, yaitu uptrend yang ditunjukkan dengan EMA dan structure. Kedua, harga murah yang ditunjukkan oleh Fibonacci. Ketiga, terbentuknya momentum dari rejection dan engulfing. Jadi ini akan menjadi peluang buy yang bagus. Sekarang, adalah strategi support resistance. Ini adalah market gold M15. Dan di sini, kita bisa melihat EMA 50 di bawah EMA 200, artinya kita dalam kondisi downtrend, maka saya hanya akan fokus menjadi seller. Jadi pertanyaan pertama telah terjawab. Setelahnya, di sini kita bisa melihat resistance valid yang diikuti imbalan. Maka kita tandai area ini sebagai harga mahal. Jadi pertanyaan kedua telah terjawab.
Saat harga kembali ke area resistance, kita zoom ke M1 untuk mencari momentum seperti bearish engulfing. Perhatikan, di sini kita bisa melihat bearish engulfing yang diikuti candle merah yang close di bawah engulfing ini. Artinya, terdapat momentum seller yang cukup kuat saat harga mencapai area ini. Jadi, pertanyaan ketiga telah terjawab. Sekarang, mari kita rekap apa saja yang kita miliki pada setup ini. Pertama, kita dalam kondisi downtrend, maka kita hanya akan fokus menjadi seller. Saat menjadi seller, kita ingin menjual di harga mahal, dan dalam hal ini adalah zona resistance. Kemudian, kapan kita melakukan penjualan? Yaitu saat terjadinya momentum seller, yang ditandai oleh pola momentum seperti bearish engulfing. Jadi ini adalah peluang sell yang bagus, karena telah memenuhi 3 syarat yang kita sebutkan di awal. Selanjutnya adalah teknik sederhana yaitu pullback 3 EMA. Di sini, kita bisa melihat 3 EMA menunjukkan downtrend, maka kita hanya akan fokus menjadi seller. Artinya, kita ingin menjual di harga mahal. Kemudian, kita tunggu hingga harga melakukan pullback, seperti ini. Ini menunjukkan harga telah berada pada harga mahal. Artinya pertanyaan kedua telah terpenuhi. Selanjutnya, kita bisa melihat harga close di bawah EMA paling bawah di sini, menunjukkan momentum seller kembali mendorong harga untuk turun. Jadi, pertanyaan nomor 3 telah terpenuhi. Sekarang, mari kita rekap dari sini. Pertama, pada market downtrend, kita hanya akan menjadi seller. Kedua, harga menunjukkan harga mahal yang ditandai dengan pullback. Ketiga, harga menunjukkan momentum, karena kembali close di bawah EMA paling bawah ini. Jadi, ini akan menjadi peluang sell yang bagus. Untuk detail dari beberapa strategi ini, telah kita bahas secara mendalam, dan bisa kalian pelajari pada video-video kita sebelumnya. Namun sebaiknya kalian tidak mencampur semua strategi pada saat kita trading. Kalian pilih satu, dan fokus hanya pada satu strategi yang menurut kalian paling cocok, yang memenuhi 3 persyaratan tadi. Yaitu, strategi yang mampu menjawab apakah hari ini kita menjadi buyer atau seller. Dalam kasus ini adalah tren. Kedua, dapat menentukan di mana harga murah untuk membeli, dan harga mahal untuk menjual. Ketiga, kapan momentum yang tepat untuk kita melakukan transaksi. Jadi, apapun strategi yang hari ini kalian gunakan, sebaiknya mampu menjawab 3 pertanyaan di atas. Dan biasanya hampir semua strategi yang digunakan oleh profesional trader akan mampu menjawab 3 pertanyaan tersebut, terlepas dari apapun strateginya. Saran saya adalah kalian pahami 3 konsep ini, agar kalian lebih mudah memahami apapun strategi yang kalian pelajari hari ini. Saya rasa itu dulu untuk video kita kali ini. Jika kalian ingin mempelajari beberapa strategi yang telah saya contohkan tadi, kalian bisa melihat detailnya yang sudah saya bagikan gratis pada channel ini. Sekarang sebagai gantinya, saya harap kalian investasikan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, karena akan selalu ada materi terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa pada video selanjutnya.